Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Winda Agustia dari SMA N15 Padang bidang studi fisika. Sebelum kita masuk pada materi kita pengukuran, mudah-mudahan anak-anak Ibu semua dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita masuk pada materi, silakan Anda lihat video yang ada di layar Ananda. Kira-kira kegiatan apa yang Ananda lihat? Nah, jawabannya adalah kegiatan mengukur. Lanjut. Coba Ananda perhatikan kembali video yang ada di layar Ananda. Kira-kira alat ukur apa yang Ananda lihat? Di sini ada 3 buah video. Yang pertama yaitu apa kira-kira? Nah, jawabannya ada di sini. Jawabannya adalah alat ukur panjang. Berarti gambar di 3 video sebelumnya adalah alat ukur panjang. Yaitu yang pertama itu mistar, yang kedua itu jangka sorong, yang ketiga adalah mikrometer sekrup. Setiap alat ukur panjang itu mempunyai ketelitian. Untuk mistar sendiri itu memiliki skala terkecil atau ketelitiannya yaitu setengah dari skala terkecilnya, yaitu 0,5 mm atau 0,05 cm. Sedangkan untuk jangka sorong itu memiliki ketelitian 0,1 mm atau 0,01 cm. Sedangkan untuk mikrometer sekrup itu memiliki ketelitian 0,05 mm dan atau 0,01 cm. Dari ketiga alat ukur panjang tersebut, jangka sorong dan mikrometer sekrup memiliki ketelitian dengan angka yang sama tapi satuannya berbeda. Kita hanya ingat 0,01 cm untuk jangka sorong, 0,01 untuk milimeter untuk mikrometer sekrup. Lanjut. Contoh soal. Coba Anda perhatikan gambar yang di layar. Apakah Anda sudah paham atau apabila Anda tidak mengerti silakan Anda chat di kolom komentar. Di sini kita menggunakan alat ukur mistar atau penggaris ya. Dalam soal pertama kita melihat bahwa ada hasil pengukurannya yaitu hasil pasti benarnya itu ada sekitar 18 mm, taksirannya 0,5 mm. Hasil pengukurannya 18,5 mm. Kalau untuk kita melihat secara langsung itu kita bisa melihat bahwa dari angka 1 berarti 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8 dan ada setengah di sini. Jadi itu udah terbayang berapa hasilnya. Tetapi dalam mistar ini kita harus punya jawaban yang pasti. Maka didapatlah hasil dari pengukuran mistar ini yaitu 1,85 cm. Dari uraian yang telah ada itu didapat 18,5 mm yang kemudian diubah menjadi 1,8 cm. Untuk soal nomor 2 juga sama. Cuma taksirannya itu udah pasti 0. Tapi kalau kita lihat secara langsung gambar mistar yang telah dilakukan pengukuran itu kita bisa langsung menjawab kalau itu adalah 1,5 cm. Lanjut. Contoh yang kedua yaitu jangka sorong. Jangka sorong itu memiliki 2 skala, yaitu skala utama dan skala nonius. Untuk skala utama kita melihat bisa dari gambar yang ada di atas.
Sedangkan untuk skala Nonius kita lihat yang di bawah. Tapi untuk mencari skala Nonius kita harus melihat skala yang berimpit antara atas dan bawah. Sehingga hasil dari yang paling berimpit itu kita kali dengan ketelitian jangka sorong itu sendiri, yaitu 0,01. Dari gambar kita bisa melihat bahwa skala utamanya adalah 0,3 cm, sedangkan untuk skala Noniusnya adalah 3 dikali 0,01 cm. Sehingga hasil akhirnya adalah skala utama ditambah dengan skala Nonius. Sehingga hasilnya adalah 0,33 cm atau dipindahkan ke milimeter menjadi 3,3 mm. Lanjut, soal nomor 3 yaitu mikrometer sekrup. Kita melakukan pengukuran dengan menggunakan mikrometer sekrup. Begini, pada mikrometer sekrup kita bisa melihat bahwa ada skala utama dan juga ada skala Nonius. Yang membedakan dari jangka sorong adalah tingkat ketelitiannya untuk mikrometer sekrup itu 0,01 mm, sedangkan untuk jangka sorong 0,01 cm. Untuk skala yang berimpit di jangka sorong, sedangkan untuk skala Nonius di mikrometer sekrup adalah skala yang mendatar. Nah, dari jawaban dan keterangan Ibu, kita bisa melihat bahwa untuk skala utama mikrometer sekrup itu ada 3. Dan di samping dari skala Nonius itu ada garis di bawah. Maka ditulis 3,5 mm. Sedangkan untuk skala mendatarnya atau skala Nonius, kita lihat skala yang mendatar, yang garis yang mendatar. Dari garis yang mendatar itu adalah skala Nonius. Di sini ada 12, maka harus kita kali dengan ketelitian dari mikrometer sekrup, yaitu 0,01 mm, sehingga 12 dikali 0,01 mm itu menjadi 0,12 mm ditambah dengan skala utama kita. Dan hasil akhir dari pengukuran mikrometer sekrup itu adalah skala utama ditambah dengan skala Nonius. 3,5 mm ditambah dengan 0,2 mm, yaitu hasilnya menjadi 3,62 mm. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, maka udah selesailah materi kita pada hari ini. Untuk selanjutnya kita akan menguji apakah Ananda Ibu mengerti dengan keterangan yang telah Ibu paparkan. Next, selanjutnya yaitu saatnya kita kuis. Silakan Anda kerjakan soal yang ada di depan Ananda. Anda kirim melalui WA juga boleh, melalui GC juga boleh. Soal di sini ada 2. Yang satu untuk jangka sorong dan yang satu lagi untuk mikrometer sekrup. Jadi ada 2 soal dalam kuis kali ini. Nah, sampai di sini dulu materi Ibu tentang pengukuran dengan menggunakan alat ukur panjang. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas pengukuran dengan menggunakan alat ukur massa dan alat ukur waktu. Sampai jumpa kembali di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sehat, salam juara. Sekolah Penggerak Pasti Bisa, SMA 15 maju bersama. Dadah.